Karena di sini 1,02 triliun itu kalau dibagi cukup untuk 650 yang sekarang disebutkan tadi. Direktur bisa dipahami ya. Sudah paham maksudnya ya. Kenapa membatasi usia? Kenapa membatasi usia? Pemerintah itu punya boga tilu ya. Tiluan di ewang ngaranna. Iya, budak. Dan program bisa. Jadi program bisa mengentaskan anak tidak sekolah. Ada dua. Lulus tidak melanjutkan terus pendidikan SMA atau putus sekolah. Itu yang dibiayai melalui biaya musik. Memang di sini tidak berbunyi, tapi kebijakannya adalah kebijakan global. Kita ingin mengentaskan anak tidak sekolah. Maka kemudian muncul kriteria 7 sampai 21 tahun karena terkait dengan kebijakan lain. Karena anggaran terbatas, dan saya pahami ya. Ya, tapi sudah ada peluang untuk dihidup setiap hari. Ya. Nah, sekarang apakah sebelum ini terjadi, apakah kita tidak bisa bergerak? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia IPM itu merupakan, Bapak Ibu nanti baca bagaimana cara merumuskan dana alokasi umum. Maka kita itu kalau di dunia persilatan itu harus banyak membaca, ya Pak ya, harus banyak membaca. Saya juga baca ini bagaimana BPN. Ternyata itu ya sudah, apa nggak bisa. Jadi walaupun kita bikin surat berlembet nggak akan bisa kalau BPN tidak berubah. Termasuk ini. Dana alokasi umum itu kepada siapa? Pemerintah kabupaten kota. Ternyata Bapak Ibu sekalian, rumus dari alokasi dana alokasi umum itu adalah ada salah satunya IPM. IPM itu merupakan faktor penentu besarnya dana alokasi umum. Ketika dana alokasi umum suatu daerah itu tinggi, dia menikmati siapa? Daerah itu kan? Daerah itu. Ternyata kalau Bapak Ibu mau tahu, dia itu salah satu faktornya adalah IPM. IPM 3 komponen. 1, kesehatan, 2, pendidikan, 3, ekonomi. Kita masuk ke pendidikan. Pendidikan ada 2. 1 indikator harapan anak sekolah, ini untuk usia sekolah. Kemudian yang kedua, rata lama sekolah. Kalau harapan lama sekolah ini menggambarkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di daerah itu. Kemudian rata lama sekolah ini menggambarkan kualitas pendidikan masyarakat di suatu wilayah. Dihitung dari usia di atas 25 tahun. Jadi kalau sebuah wilayah itu RLS-nya 7,1, berarti di daerah itu penduduk di atas usia 25 tahun rata-rata hanya sampai kelas 7. Nah, kalau ingin meningkatkan IPM, ini strategis tarik penduduk di atas 25 untuk ditingkatkan RLS. Kalau menarik mereka itu yang di atas 25. Nah, kemudian untuk penilai kita juga telah melakukan penilaian akademik, kemudian uji kompetensi, kenaikan jenjang jabatan, kemudian diklat fungsional terhadap pamong belajar dan penilai itu, dan juga kemarin juga mengadakan apresiasi, tapi apresiasi mekanismenya nggak seperti dulu. Jadi terhadap kamu belajar dan sendiri juga, tapi mekanismenya kita melakukan secara online. Tapi ketika mengadakan penyerahan hadiah untuk apresiasi kamu belajar dan sendiri, kemarin kita panggil ke Jakarta. Dan
akan apa ya, penghargaan terhadap dan perlindungan terhadap tutor, kemudian pendidik lainnya yang di PKBM itu mudah-mudahan nanti kita juga melaksanakan penghargaan atau apresiasi terhadap tutor dan pendidik lainnya yang ada di PKBM. Dan selain penghargaan juga ada terutama yaitu peningkatan kompetensi. Baik Bapak Ibu, saya kira itu karena juga waktunya terbatas. Mohon maaf mungkin penjelasan saya yang kurang jelas sehingga mungkin Bapak Ibu karena tidak ketemu dengan teman-teman lain dari provinsi lain sehingga lebih apa yang namanya berlaku pada teman-temannya. Barangkali itu nanti kalau ada yang tanya, kalau misalnya terkait dengan pertanyaan yang kami tidak bisa menjelaskan, tidak berkenan menjelaskan, akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Akhir kata juga kami menyampaikan permohonan maaf karena Bu Direktur Guru PAUD dan Dimas belum bisa hadir di sini karena masih banyak kesibukan, sehingga hanya menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.